Renungan Harian Katolik, Selasa 26 Juli 2022. Warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Orang-orang yang berbahagia adalah yang mendengar sabda Yesus dan tekun melakukannya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Kami hendak memuji orang-orang termasyur, para leluhur kita, menurut urutan-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap disimpan oleh keturunannya, sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Warisan para leluhur. Para leluhur yang baik adalah panutan generasi berikutnya, yang kebajikannya takkan terlupakan. Semua hal-hal baik selama hidup mereka, semuanya tetap diingat dan disimpan oleh keturunannya sebagai warisan yang baik. Para keturunan akan mengikuti jejak para leluhur dan meneruskan tradisi baik mereka. Para leluhur akan terus diingat sepanjang masa. Apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Para pahlawan dan tokoh besar di dunia masih terus dikenang sepanjang masa. Itu karena peninggalan mereka atau kisah hidup mereka yang begitu luar biasa, yang memberi perubahan besar kepada generasi berikutnya. Ada yang dikenang sebagai pahlawan penyelamat bangsa, namun sebaliknya, ada juga yang dikenang sebagai penjahat kelas kakap. Tentu kita ingin dikenang sebagai orang baik oleh anak cucu kita. Walaupun belum sehebat tokoh-tokoh besar itu, kita ingin dicintai dan dihormati oleh anak cucu kita. Jadi, apa tindakan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari? Tidak lain kita harus menjadi teladan baik, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan yang secara nyata melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan itu harus konsisten dan setia dilakukan setiap hari. Teladan baik hidup di jalan Tuhan itulah yang akan menjadi warisan terbaik anak cucu kita, yang akan menyelamatkan kita dan generasi berikutnya. Renungan bacaan Injil. Orang-orang yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Yesus dan tekun melakukannya. Para murid Yesus yang berbahagia. Yesus memberi selamat kepada para murid karena memiliki kesempatan berjumpa langsung dengan Yesus untuk melihat dan mendengar langsung ucapan Yesus dan karya-karya agungnya. Para murid sungguh berbahagia dan bersuka cita
karena banyak nabi dan orang-orang benar di masa silam yang ingin mengalami karya keselamatan Mesias, seperti yang telah dialami para murid. Namun mereka tidak memiliki kesempatan itu. Para murid sudah menggunakan kesempatan itu dengan sangat baik. Tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menyia-nyiakan kesempatan itu, bahkan menolak Sang Mesias. Maka sungguh tepat bahwa para murid adalah orang-orang yang berbahagia. Kita pengikut Yesus masa kini yang berbahagia. Yesus pernah bersabda, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Jadi kita para pengikut Yesus masa kini, walau tidak mempunyai kesempatan melihat dan mendengar Yesus secara langsung, kita pun juga berbahagia. Kita berbahagia karena sudah mendengarkan firman Tuhan melalui kitab suci, sungguh percaya kepadanya, dan sungguh-sungguh menjalankan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita, yang menyelamatkan hidup kita di dunia ini dan kelak di surga nanti. Jadi kita juga adalah orang-orang yang berbahagia karena mendengarkan sabda Yesus dan tekun melakukannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu dan tekun melakukannya, karena hanya sabda-Mu lah yang menyelamatkan hidup kami. Maka kami sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia. Bimbinglah kami agar dapat terus konsisten dan setia melakukan sabda-Mu setiap hari. Sekiranya teladan baik hidup di jalan-Mu yang kami lakukan ini dapat menjadi warisan terbaik untuk generasi kami berikutnya. Amin.